Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Kendari pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, berikut kami sampaikan kembali 3 topik utama pagi ini. Para keluarga, pelayat hingga petugas pemakaman jenazah pasien PDP asal Kolaka yang meninggal di Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari diminta agar mengisolasi diri di rumah. Tanpa mengurangi makna perayaan Hari Nyepi, umat Hindu di Kendari melaksanakan ibadah Nyepi secara terbatas. Warga perumahan Gerah Asri Kendari tangkap seekor ular piton yang hendak memangsa ternak milik warga. Ini paling cepat dibuka 6 jam. Apa himbauannya kepada 18 orang itu? 18 orang ini kita punya himbauan tetap. Ratusan alat pelindung diri atau APD bagi petugas medis tiba di pos utama gugus tugas COVID-19 Kolaka Utara. Jenis APD yang didatangkan mulai dari masker yang jumlahnya ratusan, sarung tangan, sepatu khusus, alat pengukur suhu tubuh, dan pakaian khusus penanganan COVID-19 yang berjumlah 30 unit. Seluruh APD ini dianggarkan oleh pemerintah daerah Kolaka Utara dalam upaya mendukung kinerja tim penanganan COVID-19 di Kolaka Utara, di mana untuk proses penyerahan juga disaksikan langsung oleh anggota DPRD Kolaka Utara. Peralatan lengkap begini ini tuh ada sekitar 30 unit sekarang. 30 set. Kalau ini yang tersedia sekarang sebetulnya kemarin sudah dipesan 200 box. Oke. Ya, 200 box untuk masker. Sudah, masker khusus. Khusus masker. Masker itu isi satu box itu 50 unit. 50 lembar. 50 piece. 50 lembar. 50 lembar. 50 lembar. Satu box begitu. Satu Dan box. kita sudah ada standby 200. Tapi kan ini sudah beberapa hari Berjalan. teman-teman sudah manfaatkan. Kita masih ada pesanan, tapi masih menunggu ini sampai sekarang. Sampai dengan hari ini, di Kolaka Utara belum ditemukan satupun kasus COVID-19. Pemda Kolaka Utara sampai sekarang masih melakukan proses pencegahan dengan memeriksa semua orang yang masuk di Kolaka Utara. Olga Salim Mahfud melaporkan dari Kolaka Utara. Bulu mama itu. Jangan gitu. Putar. Ayo. Putar. Salah dulu. Mas, putar ya, Mas. Jangan dulu. Tarik dulu. Enggak bisa dulu. Nah, terus ke bawah. Tekan ke bawah. Tekan ke bawah itu bawahnya. Ke bawah. Awas. Sejumlah warga di perumahan Gerah Asri Kendari menangkap seekor ular sanca yang hendak memangsa ternak milik warga pada Kamis malam. Ular sanca yang berukuran sekitar 3 meter ini ditemukan di sekitar kandang ternak milik warga yang sebelumnya sudah menjadi incaran oleh warga. Sebab ternak mereka sudah beberapa kali dimangsa ular. Fadli, warga perumahan Gerah Asri, menjelaskan saat berkumpul bersama rekannya, ular sanca ini terdengar di balik kandang. Dan saat itulah mereka langsung mendatangi lokasi dan melihat ular tersebut hendak masuk di kandang ternak warga. Kan tadi sebentar bakar kiri belakang. Nah, tiba-tiba ada yang gresik-gresik di rumput. Kita periksa ternyata ular. Memang sudah ada kejadian biasa di sini? Kadang-kadang juga ada. Setiap musim hujan lah. Ada. Tadi itu ada berapa meteran si ularnya? Sekitaran 3 meter. 3 meter lebih lah. 4 meter lebih. Sekarang mau dibawa ke mana itu ular? Ya dijual. Dijadikan uang. Kebetulan lagi susah juga keuangan gara-gara COVID. Ya dibelikan untuk jadikan rokok saja. Setelah menangkap ular tersebut, Fadli bersama rekannya berencana menjual ular ini ke pecinta reptil atau ke pengumpul kulit ular. Olga Salim melaporkan dari Kendari. Banyak fungsinya. Bisa kita jadikan sebagai tempat bersosialisasi. Guna menghindari penolakan warga akibat kegiatan pembenahan wilayah kumuh di Kecamatan Mandonga, pemerintah Kota Kendari menyambangi warga sekitar bantaran Kali Mandonga di Kelurahan Korumba.
Camat Mandonga Nasruddin Saud menjelaskan, Bantaran Kali Mandonga menjadi salah satu wilayah kumuh di Kota Kendari yang menjadi sasaran program kota tanpa kumuh dari Kementerian PUPR. Rencananya Bantaran Kali Mandonga akan dinormalisasi sehingga tidak tampak kumuh, dengan penataan ruang terbuka hijau di sekitar bantaran kali. Yang kita laksanakan ini merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang terkena dampak rencana kegiatan Kotaku, kota tanpa kumuh, yaitu khususnya Kali Mandonga ini insya Allah akan dilakukan pembenahan, perbaikan seperti halnya kali yang sudah dilaksanakan di Kali Mandonga di belakang Pasar Lama Mandonga. Normalisasi Kali Mandonga akan dilakukan sepanjang sekitar 300 meter. Program kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran APBN Kementerian PUPR. Rega Sali melaporkan dari Kendari. Berkas perkara kasus Randi, mahasiswa yang tewas tertembak saat demo pada 26 September 2019 lalu, sudah dinyatakan lengkap atau P21 pada tanggal 17 Februari 2020 lalu. Namun hingga kini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara belum menyerahkan berkas perkara tersebut, tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi. Kasih Penkum Kejati Sultra Herman Darmawan menjelaskan, sesuai dengan SOP, berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap maka harus diserahkan kepada kejaksaan untuk mulai penuntutan. Dengan kondisi tersebut, Kejati Sulawesi Tenggara telah mengirimkan surat P21A kepada Polda Sultra pada Rabu 18 Maret lalu, sehingga dalam kurun waktu 60 hari penyidik belum menyerahkan tersangka AN. Kejati akan minta berkas perkara tersebut ke pejabat yang lebih tinggi, yakni Kapolda, dan ditembuskan ke Mabes Polri. Surat P21A ini sifatnya mengingatkan berkas perkara yang dinyatakan lengkap, sehingga untuk tahap berikutnya penyidik harus menyerahkan barang bukti dan tersangka. Belum dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, yaitu penyerahan tahap 2. Sehingga dengan belum dilaksanakannya penyerahan tersangka dan barang bukti sesuai SOP di Kejaksaan, 30 hari tidak ditindaklanjuti P21 tersebut dengan penyerahan tahap 2 oleh penyidik, maka diterbitkan P21A yang intinya menanyakan kembali atau menagih kembali untuk penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 dari penyidik ke pihak kejaksaan. Sebelumnya dua mahasiswa UHO yakni Imawan Rudi dan Yusuf Kardawi meninggal dunia saat mengikuti unjuk rasa penolakan rancangan undang-undang bermasalah di depan kantor DPRD Sultra pada akhir September lalu. Alga Salim Mahfud melaporkan dari Kendari. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Novi Lumintang beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, ma'aripo.